Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi, dan dalam lindungan Allah. Hari ini, fikih dan hukum Islam akan berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah yang mengangkat salah satu fondasi utama dalam ajaran Islam, yaitu sholat, kekuatan ruhani dalam setiap waktu. Sholat merupakan ibadah paling utama dalam Islam setelah dua kalimat syahadat. Ia adalah tiang agama yang menjadi pembeda antara keimanan dan kekufuran. Sholat tidak hanya sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk penghambaan total kepada Allah yang mencakup tubuh, akal, dan hati. Dalam sehari semalam, seorang muslim diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu, dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, hingga isya. Waktu-waktu sholat ini disusun sesuai dengan perjalanan matahari, sebagai pengingat bahwa setiap detik kehidupan harus selalu terikat kepadanya. Kewajiban sholat ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan, "Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika rusak, maka rusak pula amal lainnya. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah pusat dan penentu kualitas kehidupan spiritual seorang muslim. Dalam praktik fikih, sholat memiliki hukum, syarat, rukun, dan sunnah yang terperinci. Syarat-syarat sah sholat antara lain adalah suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, serta masuknya waktu sholat. Rukun sholat meliputi niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, rukur, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan salam. Semua unsur ini memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Misalnya, takbiratul ihram merupakan tanda dimulainya komunikasi eksklusif antara hamba dan Rabb-Nya. Dan setiap sujud adalah bentuk pengakuan bahwa manusia adalah makhluk yang hina di hadapannya. Sholat bukan hanya ibadah individu, tetapi juga sarana untuk membentuk kedisiplinan sosial. Seorang muslim yang menjaga sholat 5 waktunya dengan tepat waktu, secara tidak langsung melatih dirinya untuk disiplin, menghargai waktu, dan hidup teratur. Sholat berjamaah di masjid juga mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama. Dalam satu saf, tak ada perbedaan antara kaya dan miskin, pemimpin dan rakyat. Semua berdiri sejajar di hadapan Allah. Inilah salah satu manifestasi keadilan dan kesetaraan. Dalam Islam, sholat juga memiliki pengaruh luar biasa dalam membentuk akhlak dan kepribadian. Dalam Quran surat Al-Ankabut disebutkan, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka, orang yang benar-benar menjaga sholatnya dengan khusyuk akan terlihat perubahan dalam sikap dan moralnya. Ia akan lebih sabar, lebih jujur, lebih rendah hati, dan jauh dari perbuatan maksiat. Sholat yang sempurna bukan hanya dinilai dari gerakannya, tetapi dari pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Khusyuk adalah ruh dalam sholat. Sholat tanpa kekhusyukan hanyalah gerakan tanpa jiwa. Maka umat Islam diperintahkan untuk menjaga kekhusyukan dalam sholat dengan memahami bacaan, memperhatikan gerakan, dan menghayati maknanya. Untuk mencapai khusyuk, dibutuhkan hati yang bersih dan pikiran yang fokus. Memahami arti bacaan sholat, menjaga wudhu, serta menunaikannya dengan tenang dan tidak tergesa-gesa adalah sebagian dari usaha menuju kekhusyukan. Sholat juga menjadi sarana muhasabah diri. Di dalamnya, seorang hamba mengingat segala kesalahan, memohon ampun, dan memohon petunjuk dari Allah. Ketika sujud, manusia berada pada posisi paling rendah secara fisik, namun paling dekat secara spiritual.
Itulah mengapa Nabi mengajarkan bahwa saat sujud, perbanyaklah doa. Karena saat itulah hati berada dalam kondisi paling lembut dan tulus. Selain itu, solat menjadi sumber ketenangan dalam menghadapi ujian hidup. Rasulullah selalu menjadikan solat sebagai solusi atas segala doortiertinduis. Investigasingspenikaris persoalan berbijtu dekwet dipensas. Dirkanlah solat. Ini menunjukkan bahwa solat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga pelipur lara dan penenang jiwa. Dalam sujud, air mata pun menjadi saksi betapa lemahnya manusia dan betapa maha besarnya Allah. Bahkan, dalam kondisi sakit, perjalanan, atau perang sekalipun, syariat tetap memberikan cara agar solat tidak ditinggalkan. Ini menunjukkan bahwa solat adalah ibadah yang tidak pernah gugur dalam kondisi apapun. Bila tidak bisa berdiri, boleh duduk. Bila tidak mampu duduk, bisa berbaring. Bila goignaut tiupur lagi berbicara ataupun bergurih, cukup dirneman agus red hall. Islam memudahkan, namun tidak menggugurkan tanggung jawab. Akhirnya, solat adalah pelita dalam kegelapan dunia. Ia adalah cahaya yang menuntun manusia ke jalan lurus. Ia bukan sekadar ritual, tetapi kebutuhan jiwa yang mendalam. Orang yang menjaga solatnya dengan baik akan merasakan ketenangan dalam hati, kekuatan dalam ujian, dan berkah dalam kehidupannya. Maka, marilah kita jaga solat kita, perbaiki kualitasnya, dan jadikan solat sebagai sumber kekuatan iman yang tak pernah padam. Salurkan wakaf Anda di sini, Bank BRI. 066610013983 I07 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.